Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Agustina bersama teman-teman saya yaitu Salsabila Safa, Rahma Zidni, dan Sifani Bella akan membawakan materi mengenai pengertian, keniscayaan, keharusan, dan kegunaan pedagogik. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu pengertian dari pedagogik. Nah, asal-usul istilah pedagogik ini yang dalam bahasa Belanda disebut pedagogik dan pada bahasa Inggris disebut pedagogy itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu pedos dan agogos. Pedos yang berarti anak dan agogos yang berarti mengantar, membimbing atau memimpin. Nah, lalu timbul beberapa istilah diantaranya pedagogos, pedagog, pedagogia, pedagogi, dan pedagogik. Nah, istilah pertama yaitu adalah pedagogos. Istilah ini digunakan pada zaman Yunani kuno dari pedos dan agogos. Nah, istilah ini itu berarti pelayan atau pembantu yang bertugas mengantar dan menjemput anak-anak majikannya ke sekolah. Nah, di rumah juga pedagogos juga bertugas untuk membimbing atau memimpin anak-anak majikannya. Lalu terjadi perubahan dari pedagogos menjadi pedagog. Nah, pedagog ini yang digunakan hingga saat ini gitu. Nah, dari perubahan tersebut mengimplikasikan perubahan arti yang tadinya pelayan atau pembantu menjadi ahli didik atau pendidik. Namun sekalipun demikian terdapat konsistensi prinsip dalam kedua istilah tersebut, yaitu sama-sama bertugas untuk mengantarkan atau membimbing anak dan melepas anak. Nah, pada pedagogos yaitu mengantar atau membimbing anak dari rumah ke sekolah lalu dilepas. Kalau misalkan pedagog yaitu mengantarkan atau membimbing anak untuk menuju kepada kedewasaan, lalu setelah itu dilepas juga. Nah, hal tersebutlah yang menjadi salah satu prinsip dalam pendidikan anak, yaitu membimbing untuk mencapai kedewasaan. Lalu ada istilah yang ketiga yaitu pedagogia yang artinya pergaulan dengan anak. Istilah yang keempat yaitu pedagogi yang artinya praktik pendidikan anak atau praktik mendidik anak. Dan yang terakhir adalah pedagogik yang artinya ilmu pendidikan anak atau ilmu mendidik anak. Nah, jadi pada istilah pedagogos, pedagog, pedagogia, dan pedagogi itu bisa diartikan sebagai praktik pendidikan anak atau praktik mendidik anak. Singkatnya yaitu pendidik dan praktik pendidikan. Sedangkan pedagogik yaitu seperangkat pengetahuan ilmiah tentang fenomena praktik pendidikan anak. Singkatnya, ilmu mendidik anak atau ilmu pendidikan anak. Dari pemaparan Nina sebelumnya, secara tegas dinyatakan bahwa pedagogik adalah ilmu pendidikan anak atau ilmu mendidik anak. Tetapi dalam beberapa literatur juga ditemukan bahwa pedagogik adalah ilmu pendidikan atau ilmu mendidik. Ada juga yang mengartikan pedagogik sebagai ilmu pendidikan anak. Dengan alasan tertentu, kedua pengertian tersebut dapat diakui benar. Dengan alasan tertentu pula, pengertian tersebut dapat dikatakan salah atau keliru. Dalam arti luas, pendidikan adalah hidup. Maksudnya bahwa pendidikan adalah segala pengalaman belajar di berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi perkembangan individu. Contohnya, seorang anak tertarik dengan nyala api yang membara. Kemudian ia memegangnya dan akhirnya merasakan panas. Berdasarkan pengalaman itu, akhirnya ia selalu hati-hati apabila menghadapi api atau menggunakan api. Contoh lainnya, ketika terjadi suatu bencana alam, seseorang menyadari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Kemudian ia segera bertobat kepada Tuhannya dan berupaya untuk tidak berbuat dosa lagi. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa dalam arti luas, pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan manusia yang bersifat multidimensi, baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia dan budayanya, dengan alam, bahkan dengan Tuhannya. Dalam hubungan yang bersifat multidimensi itu, pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, berbagai bentuk tindakan, dan berbagai peristiwa, baik yang pada awalnya disengaja untuk pendidikan maupun yang pada awalnya tidak sengaja untuk pendidikan. Dalam arti luas, pendidikan berlangsung bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Pendidikan tidak terbatas di dalam keluarga saja, tidak pula terbatas pada penyekolahan atau schooling saja. Bahkan, pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan berlangsung di berbagai tempat atau lingkungan, baik di dalam keluarga, di sekolah, maupun di dalam masyarakat.
Reja Mujaharjo pada tahun 2001 menyatakan, dalam arti luas, tujuan pendidikan terkandung dalam setiap pengalaman belajar dan tidak ditentukan oleh pihak luar individu. Tujuan pendidikan adalah pertumbuhan, jumlah tujuan pendidikan tidak terbatas. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup. Arti luas pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan berlangsung sejak seseorang lahir, bahkan ada pula yang menafsirkan sejak dalam kandungan ibu sampai meninggal dunia. Dapat dipahami bahwa pendidikan dapat berlangsung pada tahapan anak usia dini, tahapan anak, tahapan orang dewasa, dan pada tahapan usia lanjut. Dalam konteks tersebut, pedagogik adalah ilmu pendidikan anak, andragogi adalah ilmu pendidikan orang dewasa, dan adapun gerogogi adalah ilmu pendidikan manula. Sehubungan dengan hal ini, dalam konteks pengertian pendidikan secara luas, adalah keliru apabila kita menyatakan bahwa pedagogik adalah ilmu pendidikan. Pedagogik bukan ilmu pendidikan dalam arti keseluruhan ilmu pendidikan, melainkan hanya salah satu bagian atau cabang saja dari keseluruhan ilmu pendidikan. Jadi, apabila kita mengacu kepada pengertian pendidikan dalam arti luas, yang benar dalam konteks ini bahwa pedagogik adalah ilmu pendidikan anak atau ilmu mendidik anak. Sekian. Sifani akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pengertian pendidikan dalam tinjauan pedagogik. Definisi pendidikan menurut Martin Nichian adalah pemberian bimbingan dan bantuan kepada orang yang belum dewasa. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa mendidik adalah usaha sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan. Lalu apa tujuan tersebut? Tujuan pendidikan adalah kedewasaan dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sengaja untuk membimbing anak mencapai tujuan dan kedewasaannya. Lalu selanjutnya ada implikasi pendidikan terhadap makna pedagogik. Yang pertama, mencapai kewibawaan. Maksud di sini adalah pendidikan karena ketika anak mengenal kewibawaannya, dan adapun akhir adalah ketika anak mencapai kedewasaannya. Lalu selanjutnya yang kedua, bukan untuk orang dewasa dan juga untuk lanjut usia. Maksudnya adalah dalam tinjauan pedagogik, pendidikan itu tidak ada untuk orang dewasa. Pendidikan hanyalah untuk anak. Dapat disimpulkan bahwa pedagogi itu adalah ilmu pendidikan anak. Keniscayaan berkembangnya pedagogik. Ada dan berkembangnya pikiran-pikiran teoritis mengenai pendidikan anak hingga muncul dan berkembangnya pedagogik merupakan suatu keniscayaan atau merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak menjadi ada dan berkembang. Terdapat dua asumsi mengenai keniscayaan ada dan berkembangnya sistem pikiran teoritis mengenai pendidikan anak atau pedagogik, dan kedua asumsi tersebut adalah yang pertama, fenomena pendidikan terdapat di dalam pergaulan antar manusia, yaitu dalam masyarakat dan kebudayaannya. Fenomena pendidikan terdapat dalam pergaulan antar manusia, di mana ada masyarakat di sana, ada pendidikan yang berlangsung dalam konteks kebudayaannya. Pendidikan bukan hanya berlangsung di dalam masyarakat yang berkebudayaan tinggi, melainkan berlangsung pula di dalam masyarakat dengan tingkat kebudayaan paling rendah atau primitif sekalipun. Asumsi yang kedua adalah perkembangan masyarakat dan kebudayaannya mengimplikasikan terjadinya perkembangan praktek pendidikan dan sistem teori pendidikan. Sejarah menunjukkan bahwa sejak dulu hingga dewasa ini masyarakat dan kebudayaannya terus berkembang. Pada setiap zaman, para orang dewasa tentu mendidik para generasi mudanya agar mereka dapat hidup sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai pula dengan konteks perkembangan masyarakat dan kebudayaannya. Makin berkembang masyarakat dan kebudayaannya, maka makin berkembang pula praktek pendidikan yang dilakukan masyarakat yang bersangkutan. Suatu praktek pendidikan pasti dilandasi oleh suatu teori pendidikan. Implikasinya bahwa pada setiap zaman di mana terjadi perkembangan praktek pendidikan, maka berarti pada setiap zaman tersebut telah berkembang pula teori pendidikannya. Makin berkembang praktek pendidikan suatu masyarakat berarti didahului dengan makin berkembang pula teori-teori pendidikannya. Dalam masyarakat dan kebudayaan yang makin berkembang, maka sistem pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan norma, serta permasalahan hidup tentunya semakin berkembang dan akan semakin kompleks pula. Sehubungan dengan itu, tidak mungkin masyarakat tidak berpikir hingga melakukan penelitian.
pedagogik berguna bagi pendidik dalam rangka memahami fenomena pendidikan atau situasi pendidikan secara sistematis. Pedagogik bertugas untuk mempelajari fenomena pendidikan atau situasi pendidikan untuk sampai membangun suatu pengetahuan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai objek studinya tersebut. Sehubungan dengan itu, pedagogik akan berguna bagi pendidik yang mempelajarinya dalam rangka memahami fenomena pendidikan secara sistematis. Selain bertugas membangun sistem pengetahuan mengenai fenomena pendidikan, pedagogik juga bertugas untuk membangun sistem pengetahuan mengenai bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak. Sebab itu, bagi pendidik yang mempelajarinya, pedagogik akan berguna dalam memberikan petunjuk tentang apa yang harusnya dilaksanakan dalam praktek pendidikan anak. Kesalahan dalam rangka mendidik anak mungkin terjadi, tetapi hal ini jelas tidak diharapkan oleh siapapun. Dalam garis besarnya, terdapat 3 jenis kesalahan dalam rangka pelaksanaan pendidikan. Yang pertama adalah kesalahan konseptual, kesalahan teknis, kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian pendidik. Kesalahan konseptual adalah kesalahan yang terjadi akibat pendidik kurang memahami teori pendidikan, sehingga tindakan pendidikannya berakibat tak dapat dibenarkan. Yang ketiga, kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian pendidik. Misalnya, sifat agresif dan egoistis yang dimiliki guru yang mengakibatkan ia bertindak kasar dan tidak mau menghargai pendapat siswanya. Terakhir, pedagogik berguna dalam rangka mengenal diri dan melakukan koreksi atas diri sendiri demi menyempurnakan diri sendiri. Mengapa demikian? Pedagogik bersifat normatif, artinya pedagogik memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya mengenai pribadi pendidik dan bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak. Sebab itu, pendidik yang mempelajari pedagogik akan dapat mengenal diri, ia akan dapat membandingkan mengenai siapa dirinya dibandingkan dengan kriteria ideal mengenai pribadi pendidik. Apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan, maka ia dapat melakukan koreksi diri agar menjadi lebih baik. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Semoga dapat diterima dengan baik dan apabila ada kesalahan dapat dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.